Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Semua orang merindukan surga, apalagi surga yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja amal yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjadi orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak semua dengan mudah kita menjadi orang-orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, menjadi teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Saya sendiri juga merindukan, kalian semua, bahkan kaum muslimin merindukan, ingin menjadi orang-orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi amalannya, pemicunya, faktornya itulah banyak yang tidak mau mengejarnya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkanku ke surga, baik berupa ucapan dan perbuatan. Tidak mungkin kita ingin menjadi orang dekat Rasulullah tapi tidak mau menjalankan konsekuensinya. Itulah yang dikatakan sang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Kau inginkan kesuksesan tetapi tidak berjalan di jalannya. Mungkin enggak ada kapal jalan di daratan? Tidak mungkin. Di antara amal yang menjadikan kita menjadi orang-orang dekat Rasulullah, yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah mutlak. Pernah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau ingin pulang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan oleh-oleh. Akhirnya Rabi'ah mengatakan, saya tidak minta apa-apa wahai Rasulullah, kecuali saya ingin terus menjadi pembantu Rasulullah, ingin menjadi orang dekat Rasulullah di surga. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dalam melaksanakan itu pada dirimu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya adalah as-salah. Subhanallah. Kita ternyata selama ini kurang begitu menyadari. Ternyata memperbanyak sholat sunnah mutlak yang tidak terikat oleh waktu tempat, asalkan tidak di 3 waktu, pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah, itu menjadikan kita masuk surga dan menjadi orang-orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang yang paling tercinta buat saya dan paling dekat kedudukannya dengan saya nanti di hari kiamat di surga adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Subhanallah. Cukup berbahagia, cukup senang orang yang memperbaiki akhlaknya nanti bersanding, bermesraan, berteman dengan Rasulullah di surga. Menjadi orang-orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga.
Akhlak yang mulia memang tumpuan kehidupan manusia. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak mulialah penyanggah tiang peradaban. Akhlak mulia sumber kedamaian. Akhlak mulia sebagai pintu seluruh kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Sehingga Allah sifati Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adim. Engkaulah orang yang paling mulia akhlaknya, paling agung akhlaknya. Kemudian berikutnya orang dekat Rasulullah SAW di surga adalah orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya berupa doa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Subhanallah. Betapa indahnya kita sedikit menahan perihnya kemiskinan yang hanya sebentar untuk kebaikan, kebahagiaan yang panjang, lama, dan abadi. Makanya Rasulullah SAW menjanjikan orang yang membantu orang miskin dengan janji, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im fil lail. Orang yang membantu dan berusaha untuk membantu orang-orang janda dan fakir miskin, wanita janda dan fakir miskin, maka seperti jihad di jalan Allah dan seperti qiyam al-lail terus menerus. Inilah keutamaan kemiskinan. Kemiskinan sebetulnya bukan kendala hidup, apalagi penghinaan Allah. Bahkan kalau kita terima dengan lapang dada sebagai bentuk peningkatan kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi miskin bersyukur dan kaya bersabar, itu semuanya di hadapan Allah suatu keutamaan dan kemuliaan biidznillah. Selanjutnya, orang-orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga adalah orang yang menjamin, menanggung, merawat anak yatim. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini. Saya dengan orang yang merawat, membantu, menanggung, memelihara, mendidik anak yatim seperti dua jari ini, fil jannati, di surga. Ya, di surga seperti ini. Insya Allah kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, baik itu pendidikan, baik itu bantuan materi, baik perawatan, insya Allah akan menjadikan kita orang-orang dekat Rasulullah SAW di surga. Anak yatim yang tidak memiliki siapa-siapa, dan anak yatim yang hidup serba tiada, mungkin terlantar, maka saat ada yang mengayominya, saat ada yang memberikan keamanan, kenyamanan hidup, memang itu puncak pada kebahagiaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bahkan lebih daripada apa yang dia perbuat, didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Yang terakhir, siapa mereka orang-orang yang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Tidak lain man 'ala jariyataini hatta yablugha. Siapa yang menanggung hidupnya dua anak perempuan sampai balik. Itu. Jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini. Siapa yang menjamin kehidupan, merawat kehidupan anak perempuan dua sampai balik, datang di hari kiamat, saya bersamanya seperti ini. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jarinya yang digandengkan, berarti sangat dekat.
Maka dari sini kita tidak boleh berkecil hati kalau kita memiliki anak perempuan. Jangankan 5, jangankan 7, 2 saja yang kita besarkan, kita asuh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, manibtuliya bithalathi banatin fasabaru alaihinna kunna lahu sitron anin nari yawmal qiyamah. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan 3 anak perempuan dan dia sabar dalam mengasuhnya, maka nanti di hari kiamat dia menjadi penangkis, dia menjadi pembenteng, dia bisa menolak panasnya api neraka di hari kiamat buat kedua orang tuanya yang sabar, yang telaten, yang terus tabah di dalam menjalani pendidikan pengasuhan anak-anak perempuannya. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang orang-orang dekat Rasulullah SAW di surga. Dan ternyata tidak banyak. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat Rasulullah SAW di surga. Dan inilah puncak cita-cita, harapan terakhir manusia, yaitu bagaimana dia masuk surga, ngumpul bersama Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu bisa menemani nabimu nanti di surga. Dan ini juga termasuk cara di antara sekian cara kita bisa menjadi teman, bisa menjadi orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar bisa menjadi teman, agar menjadi orang dekat, agar menjadi orang-orang yang akrab mesra bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.